mendatangi para alim ulama untuk apa? Untuk mendakwakan agama mereka, tidak, tetapi yang di pinggir-pinggiran aja. Itu tujuan mereka mempelajari Islamologi kan? Emang anjing emang. Bukan Targetnya untuk yang membuka targetnya ke seminar-seminar. targetnya Bukan yang untuk- awam gitu ya. Ya, bukan untuk membuka seminar-seminar, debat atau diskusi lintas agama secara live dengan narasumber berimbang, bukan. Tapi mereka memang khusus untuk mendatangi, saya sebut aja daerah-daerah transmigrasi, Muslim transmigrasi di daerah-daerah tertentu. Ya, kemudian daerah-daerah Muslim di pedesaan-pedesaan yang kemudian pengetahuan keislamannya itu sangat, mohon maaf, sangat minim. Atau di daerah-daerah perkotaan pun bisa, tapi di daerah-daerah pedagang atau di orang-orang yang di kampung-kampung, apa di desa-desa atau di kota-kota yang sekiranya bukan adalah para ulama atau apa, tidak. Makanya mereka terkadang misionaris yang masuk itu misalnya 2 orang datang. Nah, ada dalilnya, kayak orang tablik, jemaah tablik itu ada dalilnya. Dalil itu adalah dalil itu bukan maksudnya bukan dalil ilmu ya, maksudnya dalil itu adalah orang tempatan yang kemudian mengetahui hal ikhwal daerah yang disasar, sehingga mereka tahu ini ulama, ini ustadz, ini yang fakih ilmu. Nah ini nih boleh nih. Kata siapa lah, wong saya pernah di situ kok. Laporin saya, boleh, silakan laporkan saya, tetapi sebelum saya dilaporkan, saya minta satu aja diktat Islamologi. Ini kan belum kita minta aja yang seharusnya tidak ditampilkan saja ditampilkan mereka. Ini mohon maaf, kurang malah yang ditampilkan STT Nias sama STT apa tadi? Yang di Jawa Iya, itu dia belum all out itu. Aku yakin. belum all out. Aduh, anda ini belum tidak all out itu. Islam, mohon maaf, orang Islam jangan terlalu naif. Belum all out, itu hanya yang bisa ditampilkan sekilas. Penjelasan oleh dosen kepada kami atau guru-guru yang di kelas ya, di kelas kuliah kami itu lebih parah lagi. Sambil ketawa-ketawa, sambil kemudian mempraktekkan gimana coba dengan anak kecil. Waduh, gini. Begitu guru-guru kita. Jadi mereka mengajari Anda itu bukan hal-hal yang positif, tapi menjelek-jelekan Islam gitu. Positif, kalau ada yang positif mualaf semua mereka. Aduh, logisnya begitu, mualaf semua mereka. Kalau mereka belajar yang benar ya mualaf semua. Saya aja kan sudah masuk Islam 3 tahun aja kan belum dapat hidayah. Coba, saya lulusan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10 angkatan 11 tahun 2006 2007 saya lulus. Ya kan, untuk angkatan tingkat 1 2006. Angkatan kedua untuk tingkat 2 saya 2007. Angkatan 10 dan angkatan 11 saya, ya tamatan angkatan 10 angkatan 11. Kenapa saya kan 2005, 2006, 7, 8, 9 sampai 2009 saya masih pendeta. 2009 tanggal 2 Februari saya masuk Islam, tapi belum dapat hidayah. C6 masih C6. 2006, 7, 8, 9, 2009 sampai 2009, 10, 11, 12. 2012 nyaris masuk ke itu akhir 2012 baru saya dapat hidayah. Nah, gimana itu? Kenapa? Karena saya bukan dapat hidayah sebenarnya karena apa ya, menyerah dengan atau tidak beriman kepada Yesus, kemudian saya telah beriman kepada Allah. Awalnya saya dapat hidayah, tapi karena saya kecewa dengan apa yang saya dapat selama ini, justru berbanding terbalik dengan yang saya dapatkan sekarang. Sehingga saya membuka hati, gimana kalau saya belajar all out gitu loh. Saya serius nanya, bukan untuk menguji para ustadz, tapi serius nanya gitu loh. Serius nanya apa masalahnya, bagaimana. Nah, dijelaskan dengan sabar dan santun oleh para ustadz. Dan ternyata agama Islam itu seperti ini. Makanya saya nyesal tuh 3 tahun. Tadinya tuh saya dengan sukacita niat untuk mempelajari Islam itu hanya untuk dibawa pulang. Kali ini saya menyesal dengan perbuatan saya, lalu dengan kali ini sehari 2 hari setelah perasaan hati nurani saya sudah terbuka, itu saya merasa Allah Akbar, saya rugi berarti selama ini. Kalau gini-gini, berbanding terbalik lah begitu. 3 tahun loh saya mempelajarinya dan saya tidak mendatangi satu pondok pesantren saja. Apa coba?
Sudah pernah ketemu ulama Persis, Bang Andi? Ya, Ulama Matlaul Anwar? iya. Saya udah mendatanginya kiai-kiainya itu di Banten. Jadi selama ini tadi saya potong. Jadi selama ini itu bertahun-tahun ada di doktrin kebencian Islam. Terus Anda masuk pesantren itu ingin membuktikan apa benar apa iya gitu. Iyalah, untuk membuktikan kebenaran berita. Sebetulnya bukan untuk membenci Islam ya, tetapi bahasanya saya itu guru saya mengajar bukan untuk membenci Islam ya, tapi untuk mengetahui Islam dan menjadi alat untuk memenangkan jiwa-jiwa dari kalangan Islam. Itu bahasanya. Bukan untuk membenci Islam loh. Jadi saya jadi ujaran kebencian lagi kepada Kristen kalau saya mengiyakan pertanyaan Ustadz Handi kan. Tapi bahasa yang kami terima adalah mempelajari Islamologi, mempelajari tentang prinsip-prinsip daripada misiologi ini hanya untuk agar memenangkan jiwa-jiwa menjadi milik Tuhan. Gini, Tad. Ya mempelajari tadi dengan ketawa-ketawa, mengolok-ngolok Nabi kami, Al-Quran diolok-olok, kan itu sama dengan benci itu, Tad. Nih, Ya. Pasti kalau kita bilang begini, mereka akan bilang coba buktikan, kami laporkan kamu. Kami coba sebutkan orang-orang yang seperti ya mereka kan kompak untuk menolaknya, membantahnya sehingga kita nih yang akan kalah, kita akan salah. Mereka akan playing victim, tapi faktanya ini saya bilang, faktanya memang begitu. Saya yang mengalaminya, ya. Saya yang mengalaminya. jabarkan aja mengenai spektrum itu, Bang Filipus maunya. Bagaimana tingkah-tingkah anak-anak C6, apa-apa sih tujuannya, siapa-siapa aja motivatornya gitu. Parah sih. Kalau saya sih Bang, jujur saya C6 tidak terstruktur dan tidak sistematis karena saya mandiri C6-nya gitu loh. Tidak Ada diutus, tidak apa. iya. Jadi Islamologi dulu baru misiologi gitu ya. Iya, Kan? mereka isi dulu materi-materi Islamnya, baru mereka bisa melakukan praktisi misionarisnya gitu. Nih, misalnya Alfi menukil dari John Travis. Ini Alfi ngambil dari thepeopleofthebook.org ya. John Travis itu menggambarkan spektrum C6 itu sebagai gini tuh. Kita langsung aja. Dari upaya, spektrum tersebut berupaya untuk mengatasi keagamaan yang sangat besar yang ada di seluruh dunia. Muslim dalam hal konteks etnis, sejarah, tradisi, bahasa, budaya, dan dalam beberapa kasus teologi. Keagamaan ini berarti bahwa berbagai pendekatan diperlukan untuk berhasil membagikan gospel dan menanam komunitas yang berpusat pada Kristus di antara 1 miliar pengikut Islam di dunia. Tujuan dari spektrum tersebut adalah untuk membantu para pendiri gereja dan orang percaya berlatar belakang Muslim untuk memastikan jenis komunitas yang berpusat pada Kristus mana yang dapat menarik paling banyak orang dari kelompok sasaran kepada Kristus dan paling cocok dalam konteks tertentu. Tuh. Jadi memang tujuannya itu untuk dapat menarik ya paling banyak orang dari kelompok sasaran kepada Kristus dan paling cocok dalam konteks tertentu. Nah, jadi kaum Muslim itu memang ditargetkan untuk ditarik ke dalam komunitas penyembah Kristus, teman-teman. Nah, lebih dalam lagi kalau kita bahas strategi C6 itu. Kita misalnya menukil dari John Gilchrist ya, yang memberikan komentar dalam bukunya. Pendekatan Bible kepada umat Muslim ya, itu tuh ada dicontohkan oleh Paulus yang berkhotbah di Athena dan Korintus. Nah, ini yang sering kita dengar sebagai Takia Korintus. Pengajarannya lengkap di sini itu. Kita perlu menembus ya. Kita perlu menentang kaum muslim di mana mereka berada dan merangsang proses refleksi dengan menyajikan Bible dengan latar belakang mereka sendiri. Nah, jadi Bible yang dibuat Islaman itu salah satunya metode pendekatan Bible menggunakan
versi khotbah Paulus di Athena dan Korintus, itu yang disebut sebagai takia Korintus tuh. Coba kalau kalian pakai kata theos, ya kan, jangan pakai kata Allah tuh. Rasul diganti apostolos, ya kan. Alkitab diganti biblos. Roh Kudus jadi pneumahagios. Apa yang terjadi? Bisa kalian menembus umat muslim? Oh enggak, diteriakin pagan kalian. Diteriakkan pagan. Coba tembus. Sebulan aja kalian melakukan penginjilan kepada umat muslim ya, tanpa menggunakan kosakata Islam-Islaman gitu. Allah jadi theos, Rasul jadi apostolos gitu kan, Alkitab jadi biblos gitu. Apalagi Roh Kudus jadi pneumahagios. Coba Injili kami gitu tuh. Intinya adalah targetnya adalah memurtadkan muslim-muslim awam. Itu targetnya ya. Betul ya, Ustaz Filipus? Ya, betul sekali, sangat betul. Siapa yang mau bantah coba? Siapa yang mau bantah Filipus? Tampil di depan saya. Tapi percuma juga kan tampil juga. Kalau kita di Islam kan ada istilah mubahalah kan. Mereka nggak mungkin mubahalah. Karena mereka juga nggak percaya yang kayak begitu. Mereka akan berani juga mereka bersumpah demi untuk mengalahkan musuh. Iya, Gilchrist itu apa katanya di sini? Kita harus menemukan keyakinan kaum muslim, pandangan mereka tentang sejarah kenabian, penilaian mereka tentang Yesus Kristus, dan persepsi keagamaan mereka secara keseluruhan tentang kehidupan dan menyajikan gospel dengan latar belakang tersebut. Itu yang C6 kan Mang Filipus ya, kalau nggak salah ya. Nggak mungkin salah Alvito. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman melihat ada Kristen baca-baca Quran modal terjemahan kayak Edis itu selama 10 tahun, jangan salah teman-teman. Karena James Will ya telah menjelaskan dalam bukunya apa? Jadi mengapa harus membaca seluruh buku tentang ajaran-ajaran utama Al-Quran yang berkaitan dengan iman Kristen? Bentar ini. Nah ini siapa ini? Siapa itu? Ya saya ya Filipus lah. Ini angkatan 10, angkatan 11. Oh. Ini peneguhan. Ini namanya pentabisan. Pentabisan ya udah tamat dia. Sudah tamat pentabisan sebagai pelayan begitu. Izin, Ustadz Filipus, ada nggak anak-anaknya misalkan anak-anaknya C1 sampai C6 itu mereka ajarkan kebencian terhadap Islam itu? Ada nggak kayak gitu waktu zamannya Ustadz Filipus? Maksudnya gimana diperjelas? Bahwa Islam itu kayak gini, Islam itu agama jahat, agama teror, agama nabinya kayak gini, Tuhannya kayak gini. Adalah gimana sih? Saya aja kan sudah saya bilang dari kecil saya sudah mendapatkan berita-berita itu. Begitu sekolah Alkitab pun lebih parah di situ. Ya, kalau mereka sekarang, saya sebutkan Filipus, gurunya, saya sebutkan. Ya kalau ada yang keberatan, saya sebutkan gurunya. ya, Dan kalau sekarang saksinya si mahasiswa yang bareng saya ini panggil semua saksinya. Gimana Kalau mereka mengajari kami tentang misiologi? ya gitu ya. Ini saya penamatan ini tingkat 2 ini, sudah tingkat 2 ini. Ini sederajat apa ini? SMA apa? D3? SMA sih. Ke SMA sih. Ini kan sekolah pendeta, bukan bukan SMP SMA. Ini kan sekolah pendeta, sekolah profesi namanya ini. Oh, gitu. Sekolah gembala. Kalau kita di Pantai Kosta kan nggak nyebut pendeta, kita nyebutnya kan gembala, pelayan atau gembala atau hamba Tuhan. Nah, ini kan sekolah hamba Tuhan, sekolah pelayan jemaat. Bukan sekolah setara SD, SMP, SMA, ini mah di atasnya setara dengan kuliah begitu. Habis ini nanti tugasnya kemana? Ya jadi pendeta, jadi misionaris, jadi penginjil, jadi guru, jadi yang paling banyak adalah menjadi gembala. Gembala itu ya jadi imam gitu.
Ada nggak resepsial cari orang muslim murtadkan gitu, ada nggak? Dia memang siapa yang kemudian berkompeten di bidang itu akan diarahkan kepada itu. Tapi rata-rata kami untuk tamatan sekolah Alkitab Merauke untuk angkatan saya semuanya gak jadi gembala. Begitu. Yang melenceng dari gembala aja cuman saya. Tapi pernah nggak dia jadi gembala? Saya nggak pernah menjadi gembala menjadi gembala apa namanya ya? Utama begitu. Pendeta utamanya begitu. Tapi menjadi pembantu mimbar ya. Pernah nih, mana nih buktinya? Jangan ngomong doang, Filipus ntar diciduk baru nangis. Nangis dari Hongkong. Wih, kalian parah sih, Kristen, serius. Ini cuma 1.300 Mantap orang fotonya yang tahu ini. loh. Tahun berapa Kenapa? ini? Tahun 2007 kalau nggak salah ini atau 2006. Yang mana Bang Filipus itu yang pakai dasi? Ini satu-satunya yang pakai dasi lah. Wih, mahal banget itu dasi. Berapa duit? Itu kan pakai jas, cuma jasnya saya lepas. Baru selesai teriak-teriak ya. Nah, yang gue mau nanya itu dasi itu baru apa second? Ya mana ada seorang pendeta pakai second aduh. Ada tuh yang murah-murah. Aduh gimana sih? Sekarang aja tuh jubah saya itu berapa harganya? 45.000, 60.000, paling tinggi 115.000. Ya di pasar Loak juga, di pasar juga ada ya, di kaki lima juga ada. Nah kalau dulu mana tuh celananya itu mahal satu set dengan setelan jas itu. Ya itu kan jasnya saya lupa pakai dalam foto ini. Enggak, ah. Sepatunya gue lihat di bawah itu beli di pasar Loak kok. Vinoti Lea ya, sepatu saya itu 101 Vinoti. Itu kulit buaya, kulit asli, kulit rusa asli, kulit semua itu dibakar nggak angus itu. Aduh Bang Andi, mana pernah saya pakai sandal kayak ke masjid. Sorry ya. Nggak level lah. Sekelas pendeta kok makainya yang murah-murah, nggak ada. Walah. Nggak ada. Ini Bang Andri Kristen atau Muslim? Andi Singkuang ini. Dibuka mic-nya, Bro. Kalau ini saya masih istilahnya pembantu gembala sidang lah ini, belum gembala sidangnya. Cuma Tapi itu dasinya itu loh kayak dipinjam gitu loh. enak Panjang aja. banget. Enak aja saya dipinjam. Apa mau saya kasih dasi saya 1 koper sekarang nih masih ada nih. Tapi dasi ini saya pakai sekarang loh, saya pakai sekarang untuk ujian mahasiswa lalu loh, ujian masuk mahasiswa baru lalu loh. Dasi yang ini loh. Masih saya simpan terus saya pakai di ujian masuk mahasiswa baru di Institut Agama Islam. Ternyata saya ketawa, ternyata saya masih cocok pakai dasi. Istri saya ya, terus dia bilang begini, haleluya, wait, kau ini haleluya, haleluya. Tapi mau maaf Tad, ini saya potong, izin ya. Kalau bentuk kayak gini kayak apa ya? Kayak sales, serius. Iya, kayak sales. Bisa potong, izin ya. Kalau bentuk kayak gini kayak apa ya? Kayak sales, serius. Aduh. Udah nggak bisa di mute lagi nih. Ya disapa dulu mungkin Bang Aden sama Ijan ini. Ijan Kristen atau Muslim ini berdua ini. Silakan buka mic-nya baru ngomong. Jangan kemana-mana ya. Tak di sini aja. Siapa tahu ada yang naik nanti. Kita nggak bisa data. Jadi kalau ada orangnya sendiri yang ngomong kan. Siap. Nih, kalau mau lihat foto saya nih itu yang pakai dasi kan masih kelihatan saya. Ini sebenarnya kenapa dia blur? Karena ini sebenarnya bukan dari kamera. Ini foto yang dulu tuh pakai baterai itu apa itu namanya pakai film. Kodak. Ya, dari album. Ya Kodak. Fuji film. Nah. Uji film. Jadi ini ada, tapi foto aslinya ada di saya. Ini kan foto album, di album foto terus saya foto lagi pakai kamera. Begitu. Ada semua ini bukan editan, mana ada dulu pakai editan.
Ini angkatan 10, angkatan 11. Itu kalau di foto itu jelas sekali tulisan di belakangnya. Tahunnya. Kan saya mau nanya tak, waktu Ya. sekolah kayak gitu diajari oleh dosen kan gitu ya. Terus apa namanya mengolok-olok Nabi, terus Allah, Al-Quran, ajaran Islam. Itu Anda ketawa-ketawa bahagia nggak sih? Ya namanya juga saya nggak yakin ya saya ketawa lah. Ya kan di dalam benak saya itu wajar lah saya ketawa. Manusia udah bangkotan kan, mohon maaf ini kasar banget ya kan. Udah tua, nikah dengan anak 6 tahun. Terus banyak pula istrinya. Wah, dalam iman saya kan adalah seorang agamais atau seorang rohaniawan begitu kan harusnya seperti di dalam siapa itu Tesalonika apa pokoknya surat Paulus lah ya, bahwa setiap penatua penilik jemaat diaken itu kan haruslah suami dari satu istri dan fokus mengurus anak-anaknya. Itu kan larangan bagi para penilik jemaat, penatua dan diaken itu. Lah kok ini lebih tinggi dari itu, istrinya lebih dari satu. Saya belum tahu sirah Nabawi Muhammad yang benar kan. Ya kita cuma tahu aja fakta yang umum begitu, fakta yang masyhur aja, di luarnya aja, yang nampak di permukaan aja. Kita nggak tahu dalemannya gimana sih kok alasannya, bagaimana penjelasannya seperti apa, nggak tahu kita, bodoh amat dengan penjelasan. Yang pasti faktanya seperti itu. Nah coba nih, yang seperti STT Nias, referensi daripada apa yang mereka tampilkan itu dari CP, Christian Prince. Siapa CP? Apakah dia seorang pendeta atau magisterium atau doctor of theology yang telah menyelidikinya sampai kepada sumber yang benar, maksudnya sumber aslinya, sumber internal yang dia selidiki itu, misalnya dia ke Buddha ketemu dengan para biku, ya para biksu, dia ke Hindu dia selidiki, dia ketemu dengan para pandita, kemudian dia ke Islam dia ketemu dengan para ustadz, lalu penyelidikannya itu ada. Nah orang-orang semacam itu apa dia seorang magisterium atau peneliti semacam itu? Tidak, jawabnya tidak. Dia hanya seorang yang telah mempelajari Islam dari kulitnya, kemudian apa untuk kepentingan penghujatan dan pemurtadan, lalu itu dijadikan referensi. Bayangkan di zaman saya kan belum ada CP. Buku dia yang paling kurang ajar itu kan yang Sampul Pink itu, tahu kan? Ya, Allah dan itu, wah parah kali itu. karikatur juga di situ. Bang Lot itu adalah bukunya Bang Lot, itu bukunya si CP itu. Ada 600 halaman ya. Berikut daftar isi. Coba Assalamualaikum, Bang Lot. bayangkan dari penghujat Islam lah referensi Islamologi mereka itu atau Waalaikumsalam. literasi mereka itu diperoleh. Bukan dari ulama Islam yang masyhur, yang mumpuni, yang fakih di bidangnya, bukan ahli fikih, ahli hadis, bukan orang tamatan daurah fikih, daurah hadis. Nah cepet, coba mau bantah apa lagi dengan saya? Gak ada. Ada nggak Ustadz Filipus, ada nggak informasi pemimpin atau ketua apa sih namanya kalau di STT itu, bosnya begitu, kayak dekannya. Kalau STT ya kita langsung sebutnya biasanya, walaupun sebenarnya nggak pas ya, tapi kebanyakan kalau di STT itu rektor. Kalau di Rektor, ya. kepala, kalau saya kan bukan STT, saya kan sekolah profesi, sekolah pendeta kan, sekelas seminari lah begitu kalau di Katolik. Atau kalau kita ya pondok pesantren begitu. Rektor nggak tuh? Kalau saya ibaratnya sekolah saya itu sekelas pondok pesantren salafiyah lah atau tradisional, bukan Institut Agama Islam atau STAIN, bukan, tapi sekelas pondok pesantren tuh saya ini begitu. Tapi memang kita, karena memang di gereja kami karismatik itu institusi pendidikan yang melahirkan pendeta itu ada dua, STT dan SA, Sekolah Tinggi Teologia, dan SA. Dua-duanya nanti akan mendapatkan gelar pendeta. Ya, tetapi STT itu ada STH-nya, sedangkan SA itu tidak ada, cuman pendeta aja. Nggak ada ekor namanya, ekor titelnya nggak ada. Jadi STT ini rektor ya Bang Filipus ya?
Kalau STT biasanya sudah disebut rektor. Kalau kita masih disebut kepala sekolah aja. Literasinya kok ambil dari Kalau bukan bang, STT itu masih sekolah tinggi belum universitas. Iya. Universitas bukan baru bang, rektor. Iya, Dekan makanya ya? kan sudah saya katakan walaupun nggak pas tapi biasanya dipanggil rektor. Kita kerennya itu dipanggil atau umumnya memanggil itu rektor. Untuk lebih jelasnya ini ada dosen kita nih, mau buka data ya. Izin dulu, silakan dosen kita nih, Lord, Bang Lord. Ih, ada BB di sini ya, Bimbel berjalan. Buset. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau data yang mana Bang Andi? Kebetulan kita sudah mengamankan semua data STT Nias ya. Ih, sombong. Sombong. Saya ini sekolah kitab aja belum ada satu lembar pun. Saya orang Ansor ya. Nah, ini mau yang mana Ustaz Filipus? Mau Isra Mi'raj, Al-Fatihah, arti kata Allah, ritual haji? Nah, masih banyak Ustaz Filipus. Satu-satu aja bahas semuanya bongkar. Wah, semuanya saya lagi live YouTube juga ini. Oh gitu. Kita coba ambil Isra Mi'raj ya. Ini menarik ini. Isra Mi'raj nih apa namanya ya? Coba lihat gambar-gambarnya. Ini kan sesuatu hal yang konon. Pak Prof izin, ini sama semua ya seluruh Indonesia ini kayak gini. Ya, rata-rata seperti itu. Coba aja lihat para penghujat konten. Rata-rata pakai ini kan data-datanya. Iya enggak? Rujuk mereka adalah chatbot Christian Prince. Kemarin ada Sabar Lord, saya mau berkomentar dulu tentang foto yang saya lihat dari gambar antum tentang burak itu kan kalau nggak salah. Iya, betul. Saya pernah berdebat dengan orang Islam tentang kampret ini ya. Saya anggap kampret ini ya, bukan burak. Saya anggap ini kampret. Kenapa? Mana ada burak semacam ini, bentuknya kuda perempuan begini. Itu dalam teologi Islam itu tidak seperti itu visualisasinya ya. Siapa yang pernah melihatnya, terus siapa yang memvisualisasikannya di dalam pikiran lalu kemudian memvisualisasikannya dalam gambar, bentuk gambar kertas. Kok bisa-bisanya itu burak seperti Izin itu? aku Itu mau tahu pemahaman. dong namanya Pak Prof, nama ketua STT Nias itu. Apanya dekan? Ada saya kirim ke Bang Andi sudah ada sama Bang Yan. Sama Malang itu kampret. Apa perbuatan-perbuatan kayak gini nih. Ya, jadi udah saya kasih semua data-datanya sama Bang Andi sama Bang Yan JCC semua lengkap datanya. Gimana Bang Filipus? Ini kita bongkar semua. Ini sudah data semuanya nih. Ini STT-nya Sudah save ya, sudah save file. Filenya sudah di save ya, sudah di save ya. Mereka hilangin jejak loh kalau di internet. Hapus aja. Silakan Anda hapus, kami telah mengantonginya. Yang ini datanya. Nah, ya kan? Waduh, gawat. Bang Andi minta kirim, nanti tak kirim Bang Andi WA via WA. Saya bukan mau membela sekolah kitab saya ya, Bang Ustadz Lord sama Ustadz sekalian. Ya. Tapi di sekolah saya itu tidak sehoror ini, se ekstrim ini sih penistaannya. Ini apa berarti Bang? Menghitung bilangan binatang. Muhammad. Coba bayangin. Lucifer. Ya kan? Dimirip-mirip. Bentar Pak Prof izin Pak Prof. Bang Andi, ini kalau misalkan proses hukum tidak mempan sama monyet-monyet ini, kayak mana ini Bang Andi? Ada nggak gerakan apa selanjutnya? Nggak ada. Oh, Kita nggak ada aksi lain kecuali proses hukum, nggak boleh anarkis, nggak boleh. Oh, iya, tapi kalau sudah ini bisa saja ada gerakan-gerakan lain dan kita tidak bisa menutup kemungkinan. Kalau kita mungkin enggak, tapi ada orang Islam yang kemudian terpancing, kemudian karena kecewa dengan proses hukum yang diabaikan, yang terkesan membiarkan. Ini coba kita bayangkan Al-Maidah 51 saja, Al-Maidah 50 yang viral di tahun 2000 berapa itu? 2017 apa 2016 aja. Itu jutaan manusia memutih. Bang tadi ini udah bang. Bang Lot tadi ini udah. Udah ya Bang ya? Ya, yang Ka'bah aja tadi yang Oh yang Ka'bah. Isra oke. Mi'raj udah tadi. Isra Mi'raj udah. Isra Mi'raj sudah? Ya, yang Ka'bah lagi ya tadi. Oh yang Ka'bah. Haji, iya haji. Oke, ini ada. Ini lengkap ini Bang Andi. Nanti tak kirim ke WA sampean. Semua lengkap data-data STT Nias ya. Nah, ini tentang ritual ibadah haji ya Bang. Nah, mengucap 2 kalimat syahadat. Oke, ini udah pas aja nih. Pada zaman jahiliyah katanya kan. Upacara ibadah agama zaman jahiliyah kan katanya kan. Oke, kemudian apa?
upacara ibadah melakukan sa'i, tawaf, ibadah melakukan haji. Ini zaman jahiliyah katanya. Oke. Ini nggak jadi masalah. Yang lebih bermasalah ini upacara ibadah melakukan sa'i, daerah sa'i, keagamaan zaman jahiliyah, tawaf ya, mencoba mengutip dengan hadis Bukhari 843. Kemudian ini foto-foto orang sedang berumroh gitu, sedang beribadah haji, dianggap zaman jahiliyah gitu kan. Nah, oke. Kemudian sa'i Hajar Aswad, upacara penyembahan patung-patung yang ada, termasuk patung Ishaq dan Nailah yang ada di Telaga Air Zam-Zam. Ini udah melakukan penistaan patung-patung atau berhala ya. Ya, jadi agama politeisme, yaitu penyembahan banyak patung 360 dewa yang dipusatkan di sekitar Mekah. Paling tidak setahun sekali dilakukan penyembahan secara serentak terhadap patung-patung berhala yang ada. Dia mencoba membangun bahwasanya Islam itu sama dengan pagan. Wah, ini kan pola gambarnya gitu kan. Nah, ini Ka'bahnya, rumah Allah, batu hitam. Nah, jadi yang lebih lucunya, batu hitam ini Allah gitu kan, Allah Subhanahu wa taala. Ini kan siapa yang ngajarin batu hitam ini? Allah. Maka wajar para penghujat oten itu makanya umat Islam itu menyembah batu hitam. Ini loh para penghujat oten ya. Oten-oten botol ya. Karena akibat dari pengaruh STT Nias, kuliah Islamologi, mengakibatkan para oten-oten botol ya, yang mengatakan umat Islam menyembah batu hitam. Ini dikatakan batu hitam adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangin nggak? Ini dia dianggap Hajar Aswad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata oten ya. Kata dosen STT Nias yang mengajar kuliah Islamologi. Oke. Jadi kalau ada kalimat, "Oh, Anda nyembah batu hitam." Ya inilah siapa yang membuat masalah ini. Ya, itulah yang pertama kali. Ini Ka'bah selalu disucikan, batu hitam Allah Subhanahu wa taala katanya kan, kata oten. Nah, jadi beberapa berhala di Mekah ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, Al-Wat, Suwa, Yakut, Ya'ud, Nasar, Ishaq, Nailan gitu kan. Ini ada Dewi menjaga telaga Zam-Zam sebelah kanan. Wah, ini kan cerita-cerita yang tidak memiliki tervalidasi. Itu tadi komen yang di bawah yang kecil itu, tulisan apa itu? Ada satu tuh petunjuk panah. Yang Apa ini. ya? Berhala lain yang berwujud patung diantaranya Hubal, Lat, Al-Uzza dan Al-Manah. Totalnya seluruhnya 360 buah. Tetapi yang batu Hajar Aswad ini dikatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Parah banget ya. Jadi penghujat-penghujat selama ini tahu kan sumbernya karena apa? Ratusan bahkan mungkin ribuan wisudawan itu kemudian diwisuda lalu dilepas dan liarkan, ditugaskan di seluruh tanah air bahkan ke seluruh bumi begitu. Untuk apa? Untuk mengajarkan apa yang mereka dapatkan. Inilah Pak Prof ya, Bang Ustadz Filipus. Inilah kenapa sering kawan-kawan adik-adik kita yang Kristen itu entah dari Sumatera atau dari Sulawesi Selatan yang naik di Komal itu kebanyakan kejujuran mereka itu mengatakan dari kecil itu sudah doktrin kayak gini. Islam itu sembah batu, Islam itu kayak gini kayak gitu, nabinya kayak gini kayak gitu. Seperti itu didoktrin. Makanya kadang kami dapat informasi dari anak-anak itu yang jujur itu. Lanjut Pak Prof. Ini ya, jadi kalau ada orang bilang ente nyembah batu hitam ya, ini loh Allahmu. Ya, inilah ini. Ini sumbernya ya. Nah, ini Bang Pandi. Kalau ada orang di bawah typing, penyembah batu hitam, ini sumbernya nih. Sumbernya ini, ya. Nah, ini kabar ini sang tauhid katanya. Bayangin Hajar Aswad dibilang sang tauhid batu hitam. Nah, ini kan konyol ini. Yang ngajarin dosennya siapa? Ini kalau mahasiswanya, dosennya ini saya kaplok ini Bang. Tak tampar langsung kalau ngajar kayak gini. Ini udah melakukan penipuan kepada mahasiswa ini. Dosen konyol nih, dosen STT Nias nih. Jujur lah. Etikanya nggak punya lah, etika akademik nggak ada ini. Sebentar, Pak Prof, ini seluruh Indonesia ini berlaku, STT seluruh Indonesia ya? Ada kemarin saya kasih data. Once again I say unto you, seluruh STT Islamologi adalah kurikulum wajib. Coba lihat. Apa ini Bang Pandi?
Mbak Ustadz Filipus. Gambar apa itu ditaruh di dalam? Ini biadab mereka ini. Ini ada gambar Allah dan Muhammad. Ini gambar batu ini. Ada warnanya katanya. Diedit ya. Iya. Emang dia pernah ke sono gitu loh? Nah itulah botolnya dosen STT Nias ini ya. Saya jujur aja saya anggap botol ini yang melakukan ini. Kalau begini ya darah saya nggak mendidih, air saya mendidih loh itu. Saya mau bikin kopi. Auzubillah min syalik orang kayak gini ya. Nah, apa nih? Ya Allah, ampun, aku penuhi panggilanmu Allah Maha Besar ya Allah. Dengan nama Allah yang Maha Besar langsung mencium gitu kan. Nih coba ini karikaturnya ini. Ini kan hampir sama dengan, masih ingat nggak Ustadz Filipus siapa salah satu kartunis ya di Denmark itu yang Ya ya, siapa namanya? ini kan salah yang viral itu kan. Nah ini kan hampir sama kan, mereka membuat kartun-kartun kayak gini kan. Nah kan. Gampang saja kok untuk mencari dosen yang ya kita melaporkan mereka, nanti akan ketemu siapa dosen sampai dihapusnya ini kan. Kurikulum ini masih berlaku sampai kapan? Nah itu dicari dosennya. Kecuali dosennya udah mati nggak akan lolos. Ya, Tuhan di surga, Yesaya 14:12, hai sang bulan bintang, kau sudah pecahkan jatuh ke bumi yang mengalahkan bangsa-bangsa ini umat Islam, iblis dicampakkan ke bumi. Hilal bin Sahar itu ya sobatnya. Ya, Hilal bin Sahar. Ini coba bisa nggak ini? Wis. Gila nggak Aki? Bang Lor, punten Bang Lor. Iya. Bang Filipus, Bang Zuma, Bang Handi, Pak Sugi, Bang Fandi, izin pamit dulu ya. Ya siap-siap Bang Alfi. Alfi mau Makasih ya, Dek. istirahat. Lagi nggak enak. Iya, lagi nggak enak badan juga. Ini ya, ini kan 1.400 orang doang yang tahu ya teman-teman ya. Untuk Kristen juga yang ada di bawah, kalian hati-hati loh. Umat Muslim yang ada di Indonesia, menurut data itu kan ada sebanyak 245 jiwa pada tahun 2024 ini. Mereka kalau tahu semua apa yang terjadi sama kalian. Iya. Kalian tolong biasakan lidah untuk mengucap Theos, Apostolos, Biblos, Pneuma Hagios, dan asus-asus lainnya ya teman-teman Kristen ya. Tolong biasakan lidah kalian mulai dari sekarang, serius. Kalian gak akan lama lagi menggunakan kata Allah, Rasul, kitab, ayat, gak akan lama lagi, serius. Musnah semua bahasa-bahasa Al-Quran dalam kitab kalian itu. Pamit semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balikin dulu tadi Rob ke ya lagi naik yang ada redaksinya ya asal usul ya itu asal usul. Ibrahim diperintah Allah untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar di gurun bersama putranya Ismail yang masih bayi dengan perbekalan sebagai ujian bagi keimanannya. Saat perbekalan tersebut habis, Siti Hajar mencari bantuan. Ia meninggalkan bayinya di tanah yang sekarang menjadi sumur Zam-Zam. Berharap untuk dapat memperoleh air, ia mendaki bukit terdekat Sofa untuk melihat barangkali saja ada pertolongan atau air dekat di situ. Saat ia tidak melihat siapapun di sana, ia pindah ke bukit lain Marwah agar bisa melihat ke tempat lebih luas. Tetapi dari bukit itu pun tak tampak apapun dicarinya, sehingga itu bolak-balik sampai berlari di atas panasnya gurun pasir sampai 7 kali. Balikan. Saat ia kembali, Ismail melihat air telah memancar dari tanah dekat kaki bayi yang sedang menangis itu. Umat Islam percaya bahwa saat itu Allah telah mengutus malaikat Jibril untuk memunculkan air di sana. Saat melihat air memancar, Siti Hajar menampungnya dalam pasir dan batu. Nama Zam-Zam yang berarti berhentilah mengalir. Berhentilah mengalir adalah ungkapan yang diucapkan berulang-ulang oleh Siti Hajar saat berupaya menampung air. Daerah di sekitar muncul air tersebut yang kemudian berubah menjadi sumur dijadikan tempat beristirahat bagi para kafilah. Dan selanjutnya berkembang menjadi kota Makkah tempat lahir Nabi Muhammad katanya. Dia mengutip dari mana? Dosennya Wikipedia. Sofa dan Marwah. Aduh, dosen botol. Ya Allah. Nabi Muhammad katanya. Lanjut. Bang Baik, izin mungkin kita jeda dulu pembahasan ini. Ini kebetulan ada saudara kita Bro Nugrah dari tadi ini. Beliau ini KTP-nya Kristen. Yang tadi ini Bang Andi. Nugrah Yudhistira ya apa ya? Yudis. Selamat malam, brother.
Bro, Malam. Ngurah. Ya signalnya itu masih merah kok, masih merah itu signalnya. Oh, yang tadi mau Sinyal, Bang. meluk Islam ya. Mualaf ini dia bilang bantu mualaf bang, mohon penjaraannya, mohon saya dibantu mualaf ya bang, di typing Tapi bang Zoom. sebenarnya signalnya itu loh goyang. Ini kayaknya dibantu dulu beliau ini, apa keinginannya beliau? Gak bisa kita sepelekan kalau yang kayak gini nih bang Andi. Coba suruh bicara dulu deh. Mudah-mudahan Ya, terdengar. gimana brother? Ngurah coba kalau bisa cari posisi yang bagus, yang strategis supaya signalnya itu bagus gitu, supaya bisa sebentar ngomong enak kedengaran. Anda kemana begitu yang bagus signal di daerah Anda, cari tahu dulu di mana, tanya anak-anak muda di sana, di mana lokasi signal yang bagus, baru Anda datangi, Anda pergi ke, gitu bang. Masalah wifi di rumah. Numpang ke kantor mana, kayak kantor kelurahan, kayak kantor camat. Signalmu itu bro, nggak bisa, nggak layak. Oke. Bang Ngurah. Ya kalau bisa bang cari jaringan yang bagus bang. Coba saya turunkan dulu. Abang dengarkan ya. Bang Ngurah dibawa. Bang Ngurah dengarkan. Ustadz Filipus izin di mute dulu. Bang Ngurah dibawa ya. Bang Yudis tadi. Coba dengarkan bang ya. Anda kalau bisa pergi cari signal atau wifi yang bagus. Ya wifi tetangga mungkin pinjam dulu sebentar. Ya kan? Kalau wifi di rumah bermasalah, cari atau beli paket atau kayak mana, usahakan dulu supaya signal Anda itu bagus, baru Anda naik ke sini ke Komal ini. Sekali lagi ya Bang Yudis ya, kalau hendak memang ada niatan untuk kembali ke fitrah Bang Yudis tolong cari signal yang bagus atau beli paket dulu kah, kayak mana? Kalau wifi di rumah bermasalah, cari beli pulsa data, terus naik di Komal. Kami tunggu kok Bang Yudis, kami tunggu, nggak tutup Komal, insya Allah. Kami tunggu abang ke sini Bang Yudis. Mudah-mudahan dengarkan ya Bang Yudis ya, didengarkan apa yang kami sampaikan. Silakan Bang Ngurah. Cari lokasi yang bagus signal atau beli paket data, beli pulsa atau paket. Pokoknya abang usaha dulu ya. Usaha mana supaya signalnya bagus. Ya teman-teman di bawah yang typing juga, hidup mulia atau mati syahid. Tenang ya kawan-kawan ya. Saudara-saudara seiman, jangan terbakar, terpancing suasana. Kalau memang hukum tidak bisa, saya pribadi pun akan mengarahkan. Tidak mungkin kita diam kalau hukum tidak bertindak persoalan itu tadi. STT itu ngeri itu loh. Lanjut Bang Handi, Bang Zuma atau Ustadz Sugi, Pak Prof, Ustadz Filipus, lanjut. Nah, jihad itu, ya ini kita di sini termasuk jihad. Jihad itu jangan konotasinya negatif. Aksi pakai fisik, ya ini argumentasi, ini semua jihad kita ini, fisabilillah gitu ya. Mati syahid itu dalam hal kita diserang, terus mempertahankan akidah kita gitu loh. Kalau dalam hal ini masih banyak cara yang terhormat, karena kita berada di bawah Undang-Undang Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ada KUHP, ada prosedur hukum. Jadi menegakkan hukum itu nggak boleh melanggar hukum, ada prosedurnya. Ya, jadi jangan bertindak sendiri-sendiri. Kami yakin apa yang Anda rasakan, kami juga rasakan. Tapi mohon sabar, gitu ya, serahkan kepada pemimpin. Insya Allah ini akan segera kita tindak lanjuti kok. Oke, jadi mohon tahan diri. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Kita harus pakai cara yang beradab. Kalau kita berbuat sama dengan mereka, ya apa bedanya kita dengan dia, kan gitu. Alhamdulillah terbongkar satu persatu. Ternyata sumber dari segala sumber mereka datang
menista itu ya mereka memang terdoktrin dari sini semua. Yang paling parah adalah seorang dosen kok kayak gini gitu. Sebenarnya dari Wikipedia mengajar. Masa nggak ada seorang mahasiswa sih yang protes? Gitu ya. Masa manut aja. Tapi kalau dia protes, dia melawan dosennya, yang nggak lulus, nggak jadi STT dia. Ya sorry, nggak jadi sarjana teologi dia. Gitu ya Prof? Kalau melawan dosen. Ah, betul. Iya juga ya. Betul. Apalagi tadi tuh yang paling parah menjelaskan itu yang mengenai apa ya? Ka'bah. Waduh. Ya Ka'bah memang kan dahulunya memang ada tempat berhala di situ. Sebelum dikuasai kan gitu ya. Habis itu kan dibersihin semua. Jadi memang selalu ini orang paling parah. Hajar Aswad, batu itu ditaruh paling bawah. Terus dikasih panah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min syalik. Jadi makanya oten-oten itu datang, Tuhan kamu batu. Nah, kamu menyembah batu ini di sini ya sumbernya ya. Malah petakannya dari sini dia mulainya nih. Waduh, lembaga loh ini. Menurut Pak Filipus ya asal STT itu ya, tapi beda dengan misalnya sekolah tinggi ya, ilmu ekonomi. Beda kali karena ini kalau ini sudah keagamaan pasti ada misiologi dan islamologinya. Seperti STT Adonai di Malang, Batu gitu. Ya nanti kita buka-buka lagi nanti siapa tahu masih ada STT lain ya. Kan sudah saya bilang, saya jamin semua STT wajib mempelajari misiologi dan islamologi. Bukan wajib, memang ada itu. Cuman setahu saya nggak ada yang sehoror-horor ini juga. Palingan cuman ya hal-hal yang mungkin menguntungkan dibahas ya paling ya ketawa aja kita karena memang wajar. Saya anggap wajar mereka ketawa karena memang sumber data atau dalil-dalil literasi pendukungnya itu tidak diambil dari sumber yang benar, maksudnya sumber yang mumpuni di bidang itu. Wajar gitu loh. Ada semua, itu kayak gimana ya? Islamologi itu sudah ibaratnya sekelas dengan matematika di sekolah SD, SMP, SMA. Kalau di SD Gunung Sitoli misalnya ada matematika, maka di SD Wasur Papua juga ada matematika. Nggak mungkin nggak ada matematika itu di SD saya, hanya ada di SD saya. SD yang ada di Sumatera sana nggak ada, karena itu kan bagian, itu kan memang seperti ya namanya juga sekolah pendeta, sekolah teologi ya. Bahkan kita juga mempelajari agama-agama lain. Saya taunya Shinto, saya taunya Sikh. Itu dari sekolah Alkitab. Shinto, kemudian Buddha kita pelajari, tapi ya hanya kulit-kulitnya saja begitu. Yang paling dipelajari agak mendalam itu kalau di sekolah Alkitab misiologi dan berujung pada Islamologi begitu. Tapi ya Islamologi itu belum masuk dalam daftar mata pelajaran yang masuk ke kurikulum wajib begitu. Artinya dia disisipkan pada mata pelajaran misiologi di sekolah kami atau hermeneutik. Gitu. Hermeneutik itu tafsir. Ngono loh. Bang Filipus jadi C6 udah ada nggak sih yang Anda murtadkan? Ada bang. Oh, saya jadi C6 enggak. Waktu masih pendeta iya. Oh jadi pendeta ada berapa orang yang Anda murtadkan? Ada 3, saya dapatkan 3 orang dibaptis. Carilah, udah dicari lagi orang itu sampai di mana? Mana mungkin saya lagi kembali ke Papua, nggak mungkin lah. Oh, Saya ke Papua paling yang saya punya di sana saya jual lagi aset-aset di sana buat naik haji.
Tapi kan terbayar selama ini banyak yang mendengarkan Ustaz Filipus menjadi mualaf ya. Jadi terbayar sudah ya. Oh, sudah banyak, udah kalau misalnya dipersentasekan ya, nggak sampai mungkin 1% dari yang saya dapatkan mungkin, yang saya murtadkan dengan yang saya mualafkan mungkin dibandingkan jumlah mualaf yang sudah saya syahadatkan dan saya tolong untuk disyahadatkan itu, ya mungkin 1% aja dari semua yang saya dapatkan itu, yang 3 itu. Atau ya 5% lah, nggak sampai 10%, 5% jumlahnya. Udah alhamdulillah. Kalaupun saya ketemu dengan orang-orang itu, insya Allah ya tetap akan saya tunjukkan. Tapi banyak yang sudah tahu kok saya udah masuk Islam, termasuk pendeta pembimbing saya. Tempat saya praktek ya, pendeta yang di gereja tadi itu sudah tahu. Saya masuk Islam. Ya udah kita sambut dulu nih siapa nih? Octavio Ornay. Selamat malam. Selamat malam duhai kekasih. Malam duhai Enggak boleh nih. Octavio silakan. Yudi, les mana? Ini kok naik jadi patung sih? Jangan jadi patung dong, naik dong ngomong. Spandi dinaikin ya, kada masih berlaku loh undangan untuk sarjana teologi, silakan naik. Naik di sini pengakuan dosa nih. Pengakuan dosa ya. Apa itu pengakuan dosa itu, tapi Filipus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang, dari Riau. Oh ya, mau kenal bang. Ya. Ada yang mau disampaikan bang sebelum gantian? Enggak bang, awak di bawah aja lah bang, dengarkan. Oke, makasih. Ya, bang. Oke bang. Kunjung mana nih? Oma Sahati. Kalau udah heboh seperti ini, saya jamin nggak ada lagi orang yang naik itu dengan PD mengatakan saya dari STT, saya gelar STH. Saya seorang sarjana teologi, nggak ada. Kalaupun ada naik, tapi dia bilang, oh saya, ya kebetulan saya nggak sekolah ya. Seperti tadi tuh di room siapa itu? Ada seorang Kristen justru mengatakan, wah ini saya tidak setuju ya. Nah, dia justru lebih pro ke Islam akhirnya. Itu namanya bela diri, cari aman. Dari aman. Pasti kalaupun naik, oh saya nggak. Paling yang naik ya Rudi Yohanes. Dari STT mana dia? Dia nggak sekolah. Edis, ya ini adalah sekolah. Coba Didit Yuli sama siapa ini yang pernah debat dengan saya itu yang sarjana teologi ya. Didit Yuli dengan siapa itu yang satu itu ya. Didit Yuli yang satunya itu Luis Prasetyo muncul nongol lu. Berani nggak nongol pertanggungjawabkan. Salah yang saya katakan. Si Luis mah nggak ada apa-apanya. Sekarang mati. Nggak ada yang nonton. Dulu iya. Saya debat dengan beliau itu tahun 2021 kan nggak salah. Sampai sekarang udah nggak nongol-nongol dia. Dulu itu jaya dia. Sebelum kita ada banyak penontonnya, sekarang habis. Habis dia. Belanganya hancur. Dandang makanannya itu keplanting. Habis dia. Coba STT naik. Ya, coba STT lagi sekolah sarjana teologi naik. Inilah yang dipakai Grazia Pelo, kebablasan dia waktu itu dia monolog membahas ini semua. Dia pakai cara misionarisnya, kelicikannya, dilaporin. Tuh, itu buktinya ya. Itu buktinya dia mengutip hadis waktu itu mengenai jenab. Waduh, penambahannya ada, waduh, kata-kata kotor semua keluar. Dilaporin oleh Kohani di Jawa Timur, Polda Jawa Timur. Selesai 2 tahun. Dosen loh itu teman-teman. Dosen
dosen itu Gratia Velo di Batu Malang, dosen dia di Malang. Kalau nggak salah tetangga sama MYM. Coba ada nggak yang berani? Ada yang nggak berani gitu ya, monolog terus memakai data tadi. Kira-kira Prof ada yang berani nggak monolog pakai data tadi? Pada ini kayaknya, pada mingkem semua kayaknya. Pada apa tengkurap kayaknya Bang Andi. Karena sudah kebongkar semua kan semua datanya. Nah, itu tadi. Apa yang terjadi? Makanya saya bilang gini Bang, tadi sore saya bilang Sekolah Tinggi Teologi Nias ini memang sebaiknya dibubarkan gitu kan, karena memang tidak punya identitas jelas. Kan ada Bang Uda Sondi, ada Opung Rambe tadi sore kan, dan kemudian akreditasinya pun tidak ada dia, sehingga data jumlah mahasiswa pun tidak terdata, hanya sampai 2019. Tetapi webnya itu masih nongol, berarti akun domain websitenya itu terus berlanjut, ya kan? Bisa jadi pada saat dia pelaporan kepada Dirjen Dikti, dia tidak melaporkan jumlah mahasiswanya dan tidak mampu untuk melaksanakan reakreditasi tadi, sehingga akreditasinya juga hancur gitu kan. Nah, saran kita dicabut izin operasionalnya, dibubarkan sekolahnya, ya kan? Kemudian untuk yayasan yang masih bermasalah di konteks hukum ini, yang bertanggung jawab siapa, Bang? Pimpinan atau yayasan dari STNIS, itu yang bertanggung jawab. Bukan Bang. Jadi terkait tentang ini, yang bertanggung jawab adalah pimpinan atau ketua yayasan dari Kudus apa itu namanya, saya lupa itu. Nah, itu Bang Andi. Di Malang Adonai, Malang Adonai. Nah, kalau Malang Adonai, STT Providensia Adonai gitu kan. Nah, nanti silakan Bang Andi coba cek ke, udah saya kasih data semua lengkap kan, nama dosennya siapa yang ngajar, kemudian fotonya dapat gitu kan, profilingnya. Bang Andi udah saya kasih semua datanya. Bang Andi. Saya juga alumni ST, sekolah tinggi. Tapi saya M terakhir Muhammadiyah saya 4 tahun lebih dikit. Nggak ada pelata pelajaran kayak gini. Yang ada ya ini MKDU itu ya mengenai al-Islam. Ambil S1 4 tahun, Ustaz Andi. Iya. Kok bosan 4 tahun lebih? 4 tahun Bang. 8 semester dong, 9 semester dong. 8 Ya, semester. 8 lebih dikit. Nggak ada ulangan, saya ulang jadi telat dikit gitu. Namanya juga masih badung-badung kuliah ya. Jadi mata kuliah itu Al-Islam 1 sampai 8, bahasa Arab 1 sampai 8. Ya umumnya ada statistik, metode penelitian dan seterusnya. Itu nggak ada itu mempelajari Bible, nggak ada, nggak dibuka-buka, serius. Sebelah saya seorang Kristen, mudah-mudahan masih ingat nih teman kuliah saya nih, namanya beliau ada 2 polisi teman kuliah saya. Karena kuliahnya sore kan, saya sambil kerja ya, kita kuliah sore sampai malam. Namanya Pak Tabang, terakhir mungkin jadi Kapolres mana gitu. Ada juga lupa namanya satu, itu teman kuliah saya, sebangku dengan saya gitu loh. Mereka Kristen, nggak ada itu, nggak ada kita pelajari kayak gitu-gitu. Coba tunjukkan deh di mana ada pesantren punya buka kayak atau sekolah tinggi lah Islam ya yang punya kurikulum kayak gini. Nggak ada. Ada. Saya sekarang tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam di kota saya. Ya, semester 6 program studi manajemen agama Islam, manajemen pendidikan Islam ya. Ya, fakultas terbiyah saya. Nggak ada tuh di fakultas juga Usuluddin nggak ada, fakultas lain juga nggak ada, fakultas dakwah nggak ada juga. Karena di fakultas di STTK di Institut Agama Islam kami itu ada juga dosen dan mahasiswa yang non Islam gitu. Terbuka untuk umum, terbuka untuk semua kalangan. Jadi nggak mungkin ada tuh menjelek-jelekan agama lain. Dan lagi pula kami itu ada supervisi terus, hampir setiap
mid semester, bukan semester lagi tapi mid semester itu ada supervisi dari Kementerian Agama untuk mengecek kurikulum dan metode penyajian materi ke mahasiswa. Gak ada itu. Kalau ada udah mahasiswa Kristen sama dosen-dosen Kristen udah kabur semua itu. Jadi sampai dulu nih Oma sahatnya siapa nih? Dari tadi diam aja nih kalau nggak diturunin. Oma. Diam baik dia. Pak Solihin. Pak Solihin silakan. Pak Solihin kok diam aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang, kepencet Bang. Kepencet turunin aja, saya nyimak di bawah. Oh iya Bang. Bang Juma diundang katanya di Omar Rosipa ada yang mau mualaf ya. Bang Juma lagi istirahat bro. Saya coba WA aja ya. Bener nih. Saya cek dulu ya. Cek Pakai dulu, akun yang dicek dulu Ustadz Handi, kemudian nelpon Bang Zuma. Kasihan kalau diganggu orang istirahat tiba-tiba belum jadi. Nanti mungkin ada yang bisa tengok dulu, mungkin yang tadi Yudis itu mungkin yang signalnya jelek itu. Bang Pandi itu ada Andi Laugi, admin boleh naik kah katanya. Andi Laugi itu. Bang Pandi, katanya mau naik, dia ngapain tuh? Ya Muslim Bang. Oh iya tak kira Oten tadi. Mungkin si Yudis tadi itu, si Yudis. Kalau Yudis mending dia kesini aja. Signal dia bermasalah tadi. Jadi setelah hal ini terjadi, maka akan terjadi kepanikan yang luar biasa di lingkungan STT gitu kan. Karena semua data-data kurikulumnya yang tadi dikatakan Ustadz Filipus tadi, misiologi ya kalau nggak salah, misiologi dan Islamologi itu jadi satu bagian. Dan ini memang harus dilakukan monef ya, monitoring evaluasi ya seharusnya dari kementerian terkait tentang kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi swasta gitu kan. Karena kebetulan ini juga Bang Pandi, saya kebetulan kan juga punya salah satu pimpinan juga di perguruan tinggi swasta. Jadi biasanya kita akan mengecek di tingkat melakukan monitoring evaluasi melalui lembaga penjaminan mutu gitu kan, pihak kampus. Tujuannya apa? Salah satunya menggunakan AMI ya, audit mutu internal, sehingga mengetahui bagaimana kurikulumnya, kemudian apa isi materinya, kemudian RPS-nya bagaimana, kemudian silabinya bagaimana, referensinya bagaimana. Bentar bang, assalamualaikum. Bang Ya, Zuma ditunggu di komanya Buya Strong untuk mensadat kan bang? Siap. belum. Aku masih pantau dulu belum kok. Aku masih Ya udah pantau. bang Andi, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pantau kok belum, masih kalau siapa sih namanya, Rosipa ya? Belum. Rosipa sama Abuya Strong. Jadi itu Bang Bro Pandi. Jadi memang inilah persoalan apabila kalau kampus itu perguruan tinggi swasta, apalagi itu sekolah tinggi teologi, mereka punya otonomisasi kampus gitu kan. Sehingga kita orang luar pun agak sulit untuk masuk gitu. Karena sangat tertutup bahasa kita kan. Betul. Nah jadi sehingga mungkin pihak dari kementerian segera melakukan cross check dan melakukan monitoring evaluasi bagi kampus-kampus swasta, terutama STT yang tidak memenuhi persyaratan pendirian kampus, termasuk jumlah mahasiswanya, kemudian materi kurikulumnya, ya kan, yang sebetulnya sudah tidak relevan lagi gitu untuk digunakan. Tapi kalau tujuannya Islamologi hanya untuk melakukan proses perdebatan, wah ini kan memang
memang berarti mereka sudah ini, Bro Fandi. Memang Islamologi ini tujuannya kalau saya membuka yang kemarin saya kirim dengan Bang Handi ya, data dari STT Providensia Adonai, salah satunya bagaimana para apologet mereka itu bisa membantah pertanyaan atau memberikan tanggapan kepada pertanyaan yang ditujukan kepada mereka gitu kan. Jadi lebih kepada arena diskusi, sehingga maka literatur yang mereka gunakan atau referensi yang mereka gunakan menggunakan referensi dari Christian Prince gitu kan. Ini yang terjadi. Oke, Pak gitu, Prof. Bro Fandi. Baik. Siap Pak Prof. Memang ini isu nasional ya Pak Prof ya kalau kayak gini ya. Betul. Sudah masuk isu nasional. Karena waduh. Takutnya kalau tidak terproses hukum dengan cepat barang ini, jangan salahkan kalau rata dengan tanah itu STT itu. Ya kan? Kan seperti itu, Bang. Nggak mungkin mau ditengok saja kayak gitu muslim kan nggak mungkin. Gimana Bang Handi? Kita tutup di sini atau kayak mana ini? Bang Zuma mau ke sana atau kayak mana? Bang Handi. Iya boleh. Ya udah kita tutup ya. Ya saya oke. Aduh jangan ditelepon dulu dong. Aduh ini mah capek gua. Ntar dulu jangan ditelepon, orang gua mantau kok. Saya ada 94 HP di sini, mantau semua komal. Nggak usah dikasih tahu. Semua komal ada di sini, mantau semua saya. Di belakang ada Bang Aang, ada Ferry. Masing-masing 2 HP. Itu semua mengontrol komal, oke? Ini terakhir kita kasih data lagi nih. Silakan Bang. Biar teman-teman muslim tahu ini kan. Jadi saya mengambil data tujuan belajar Islamologi katanya kan. Ini saya ngambil dari STT Nias tadi. Untuk apa? Untuk membentengi diri dan keluarga khususnya umat Kristen umumnya dari serangan-serangan kritikan pihak lain khususnya Islam yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen supaya menjadi mu'alaf. Jadi itu tujuannya Islamologi tadi. Nah ini tadi Bang Andi. Untuk membentengi diri dan keluarga khususnya dan umat Kristen umumnya dari serangan-serangan kritikan pihak lain khususnya Islam yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen supaya menjadi mu'alaf. Siapa juga yang menyerang kayak begitu? Orang kita diskusi kok. Emang kita ada Islamisasi? Nggak ada loh. Nggak ada, kami diskusi kok. Dan tidak ada satupun yang mu'alaf itu. Kita tanya sendiri mu'alaf, lu memeluk Islam itu dipaksa, digoda, dirayu atau enggak? Enggak. Mereka datang kenapa mu'alaf? Karena saya belajar baik mempelajari Bible maupun saya diskusi lintas agama kok. Buktinya saya mualaf sebelum adanya apologet di berseliweran di media sosial. Ya itu dia. Gimana sih? Nah coba ini rame nih Bang, tujuannya ini Bang, untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain khususnya Islam. Dan untuk menanggapan semua agama sama saja, untuk menolak anggapan semua agama sama saja. Padahal perkawinan campuran ini kan oten ini, memaksakan dengan cara hamilisasi, pacarisasi gitu kan. Nenek mau kiper sama saja. Siapa juga? Ya kan? Oke, mungkin Bang Andi. Ya udah ditutup dulu, aku mau ke Rosi Pak ya. Sebelum saya tutup, saya izin sebentar ya, 1 menit. Ya promosi iklan ya Bang. Wabillahi taufik wal hidayah. Lanjut. Jangan gitu dong. Gua lagi bangun musola nih ya. Ustadz Filipus kok Ustadz sih ya. Bang Filipus lagi bangun musola bina mu'alaf supaya apa? Mu'alaf yang kami Islamkan tidak menjadi beban orang Islam. Karena apa? Ya, orang Islam sudah disibukkan dengan orang-orang Islam yang enggan mendirikan sholat, enggan menjalankan syariat Islam, ditambah dengan para mu'alaf yang tidak kafah, mu'alaf yang kemudian tidak belajar Islam, nanti kita jadi repot. Oleh sebab itu Filipus Christian bangun musola
Untuk apa? Untuk membina mu'alaf-mu'alaf yang disyahadatkan oleh Filipus Christian dan teman-teman serta orang-orang yang lain, supaya mereka tidak canggung untuk belajar di masjid umum. Kita buat masjid musola sendiri, sekaligus untuk membentengi umat Islam dari upaya pemurtadan. Di sini kita mengajarkan fikih, kemudian Al-Quran, kemudian penguatan akidah. Ya, kita juga bisa ajarkan cara bertahan daripada serangan Bani Kufar laknatullah tentunya. Silakan DM kalau ada yang berkenan untuk membantu kami dalam pembangunan musola bina mu'alaf yang sedang kami kelola hari ini, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan ribuan kali lipat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadz Filipus langsung tutup aja. Demikian ya, untuk itu juga saya mewakili. Ya, demikian teman-teman yang ada di bawah, saya juga mewakili host yang ada. Memohon maaf apabila kami yang ada di atas ini terjadi salah-salah ungkap kata, ucapan kata kami, lisan kami sengaja maupun tidak sengaja. Mudah Cek. Ini suara Ustadz Filipus yang hilang atau kayak mana? Nge-lag. Signal beliau berarti. Pak Prof, udah langsung aja ya teman-teman. Masih dengar suara saya teman-teman? Oke, langsung aja. Langsung tutup aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya sehingga saya tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu bilangnya ya, Berat, tidak terlalu berat lah ya. Ya, selalu ada jalan keluarnya, saran-saran dari Ya. mereka gitu ya. Betul. Ya, Bang Sumbak kalau menolong itu sangat ikhlas. Jadi saya benar-benar bersyukur bertemu dengan abang-abang yang lain. Mereka selalu support saya supaya kuat untuk menjalani semua ini. Sangat berat Bang Ujang, sangat berat.